Simpati itu bukan cuma soal ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, tapi lebih dari itu, simpati adalah seni untuk hadir sepenuhnya dalam perasaan orang lain, baik di saat mereka sedang berada di titik terendah, maupun ketika mereka sedang di puncak kebahagiaan. Menjadi pribadi yang bersimpati artinya kita tidak hanya melihat dari permukaan, tetapi benar-benar berusaha memahami apa yang sedang mereka alami, tanpa menghakimi, tanpa tergesa-gesa memberikan solusi, dan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Mari kita mulai dengan sebuah refleksi sederhana. Ketika temanmu tiba-tiba datang dan curhat soal masalahnya, apa hal pertama yang biasanya kamu lakukan? Banyak orang akan refleks memberikan komentar seperti, "Sabar ya, semua akan baik-baik saja," atau malah langsung kasih solusi, "Kamu coba aja ini atau itu." Maksudnya mungkin baik, tapi seringkali, hal-hal semacam ini justru membuat mereka merasa tidak didengarkan. Kenapa? Karena di balik kata-kata itu, kita sebenarnya hanya mencoba menyelesaikan masalah mereka secara cepat, tanpa benar-benar hadir dalam rasa sakit mereka. Dan itulah salah satu kesalahan paling umum yang sering terjadi saat kita mencoba bersimpati. Bersimpati itu soal keberanian untuk berhenti sejenak dan benar-benar ada untuk orang lain. Kita sering lupa kalau kadang, hal yang paling dibutuhkan oleh seseorang yang sedang sedih itu bukan nasihat, tapi kehadiran. Bayangkan temanmu sedang bercerita tentang betapa sulitnya dia menghadapi tekanan di tempat kerja. Apa yang dia butuhkan bukan komentar, "Aku ngerti kok. Aku juga dulu pernah kayak gitu." Karena meskipun maksudnya baik, kalimat itu cenderung mengalihkan fokus dari mereka ke dirimu. Apa yang dia butuhkan adalah seseorang yang benar-benar mau mendengar, tanpa merasa harus membandingkan atau memberi solusi instan. Jadi, jika kamu ingin menjadi pribadi yang bersimpati, hal pertama yang harus kamu pelajari adalah seni mendengarkan. Mendengarkan di sini bukan cuma soal mendengar apa yang mereka katakan, tapi juga memahami apa yang mereka rasakan. Saat mendengarkan, hindari tergoda untuk langsung menanggapi dengan nasihat atau cerita pribadimu. Sebaliknya, berikan respons yang menunjukkan bahwa kamu benar-benar memperhatikan, seperti, "Aku ngerti ini pasti berat banget buat kamu," atau "Aku di sini buat kamu, kalau kamu butuh apa-apa." Kalimat-kalimat sederhana ini menunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli dan hadir, tanpa membuat mereka merasa dihakimi atau terburu-buru untuk move on dari masalahnya. Sekarang, mari kita bahas soal bersimpati di saat bahagia. Ini seringkali terlewatkan, karena banyak yang berpikir simpati hanya dibutuhkan ketika seseorang sedang sedih atau menghadapi masalah. Padahal, bersimpati juga penting saat seseorang sedang bahagia. Ketika temanmu cerita soal kabar baik, seperti diterima di universitas impian, promosi kerja, atau bahkan sesederhana berhasil menyelesaikan sesuatu yang penting bagi mereka, cara kita merespon kebahagiaan mereka juga mencerminkan sejauh mana kita peduli. Jangan cuma sekadar bilang, "Oh, selamat ya," lalu selesai. Tunjukkan antusiasme yang tulus, seperti dengan bertanya lebih lanjut, "Gimana prosesnya sampai bisa dapat ini?" Atau "Aku seneng banget dengernya, pasti rasanya lega banget." Dengan begitu, mereka tahu bahwa kebahagiaan mereka juga berarti buatmu. Tapi gimana kalau kita berada di situasi di mana kita sendiri lagi tidak dalam kondisi terbaik? Mungkin ada rasa iri atau sulit untuk benar-benar bahagia untuk orang lain. Ini wajar, karena kita semua manusia. Tapi di sini, simpati menuntut kita untuk keluar dari rasa ego kita sejenak dan fokus pada kebahagiaan orang lain. Caranya? Akui perasaanmu sendiri dulu. Misalnya, kalau kamu merasa iri, katakan pada dirimu sendiri, "Aku iri, tapi ini nggak ada hubungannya sama dia. Dia layak bahagia, dan aku juga akan punya momenku sendiri nanti." Dengan begitu, kamu bisa tetap menunjukkan simpati tanpa merasa terjebak dalam perasaan negatif. Lalu, bagaimana dengan batasan? Sampai sejauh mana kita harus bersimpati? Ini penting banget. Karena banyak orang yang berpikir kalau bersimpati itu artinya kita harus selalu ada untuk semua orang, kapanpun mereka butuh. Padahal, itu nggak realistis. Kita semua punya batasan, baik secara waktu, energi, maupun emosi.
Jadi, penting untuk tahu kapan harus bilang tidak tanpa merasa bersalah. Misalnya, jika ada teman yang selalu datang hanya untuk curhat tapi nggak pernah peduli balik sama kamu, itu tanda bahwa hubungan itu mungkin nggak seimbang. Dalam kasus seperti ini, kamu boleh untuk mengambil jarak. Bersimpati itu soal memberi dengan tulus, tapi kalau kamu merasa itu mulai menguras energimu secara berlebihan, itu artinya kamu perlu menarik garis batas. Simpati juga tidak berarti kita harus selalu setuju atau mendukung keputusan orang lain. Kadang, menunjukkan simpati itu artinya berani jujur saat kita merasa ada sesuatu yang salah, tapi dengan cara yang tetap menghargai perasaan mereka. Misalnya, jika temanmu curhat tentang rencana yang menurutmu kurang baik, daripada langsung menghakimi, kamu bisa mengatakan, "Aku ngerti kenapa kamu pengen ngelakuin itu, tapi aku khawatir ini bisa bikin kamu tambah stres. Apa kamu yakin ini yang terbaik buat kamu?" Dengan begitu, kamu tetap menunjukkan kepedulian tanpa terkesan menghakimi atau memaksakan pendapatmu. Lalu, siapa yang layak menerima simpati kita? Idealnya, semua orang. Tapi kenyataannya, kita nggak bisa sedalam itu ke semua orang. Prioritaskan orang-orang yang memang dekat denganmu dan membutuhkan perhatianmu, seperti keluarga, sahabat, atau rekan kerja yang sering berinteraksi denganmu. Untuk orang-orang yang hanya dikenal sekilas, cukup tunjukkan simpati dasar, seperti mendengarkan tanpa memotong atau memberikan perhatian sederhana. Jangan merasa kamu harus menyelamatkan semua orang, karena itu bukan tugasmu. Poin penting lainnya adalah belajar bersimpati pada diri sendiri. Ini hal yang sering banget dilupakan. Kita sering terlalu fokus pada orang lain sampai lupa bahwa kita juga butuh perhatian dan pengertian. Kalau kamu merasa lelah, sedih, atau kewalahan, jangan ragu mengambil waktu untuk dirimu sendiri. Simpati pada diri sendiri itu bukan egois, tapi sebuah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Ketika kamu bisa memperlakukan dirimu sendiri dengan baik, kamu akan lebih mampu untuk hadir secara tulus bagi orang lain. Terakhir, mari kita bahas soal bagaimana simpati bisa menjadi jembatan untuk hubungan yang lebih baik. Ketika kamu menunjukkan simpati yang tulus, orang-orang akan merasa dihargai dan dimengerti. Ini bisa memperkuat hubungan, baik itu dengan teman, keluarga, pasangan, atau bahkan kolega di tempat kerja. Simpati adalah salah satu bentuk koneksi manusia yang paling mendasar, dan ketika kamu mempraktikannya, kamu tidak hanya membantu orang lain merasa lebih baik, tapi juga menciptakan lingkungan yang lebih positif di sekitarmu. Jadi, simpati itu bukan soal kesempurnaan, tapi soal niat yang tulus untuk hadir. Kadang, kamu nggak perlu kata-kata bijak atau solusi ajaib. Cukup hadir, mendengarkan, dan menunjukkan bahwa kamu peduli. Dengan begitu, kamu tidak hanya membantu orang lain, tapi juga menjadi pribadi yang lebih bermakna dalam kehidupan mereka.